diselamatkan. Tanda mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup orang Kristen sampai saat ini. Coba kau minum, tunjukkan bahwa Yesus juru selamat. Ya, kapan kau bisa datang sama aku? Harus bertemu. Ngapain ku minum di belakangmu? Harus dilihat semua Muslim. Biar itu dilihat semua Muslim bahwa Tuhan Yesus masih ada sampai sekarang. Kuasanya dan mujizatnya bagi kami. Dan masih terjadi di zaman mulutmu kalau bisa dibuka, dibisukan. Aku takut. Seperti Paulus ketika menyerang orang-orang Israel, bunuh orang-orang Kristen di tengah jalan, dia ditangkap Tuhan Yesus dengan dibutakan Tuhan Yesus selama 3 hari. Begitu nanti kau, Nora. Iya benar, orang-orang yang membabat orang-orang Kristen zaman Nabi dijamah Tuhan Yesus dan lebih menyala-nyala menyebarkan berita kebaikan. Siapa yang yang berani mencaci maki, yang menghina, menfitnah Tuhan Yesus, bagaimana hidupnya? Stroke kan? Tidak bisa bersuara. Siapa coba? Siapa tokoh-tokoh Islam yang terkenal yang kalian puja-puja dulu? Sekarang di mana mereka? Aku mana? Kasihan kan, Nora? Kasihan kan orang-orang Muslim itu kan? Kasihan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelagut Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sekarang begini, namun pada 1623, VOC juga diharuskan menyebarkan misi kekristenan. Karena motif utama FOC adalah perdagangan, maka dukungan terhadap penyebaran misi Protestan dilakukan selama hal tersebut mendatangkan keuntungan. Bahkan apa? Setelah kekuatan Portugis di Nusantara hancur, pejabat VOC beranggapan pengkonversian agama penduduk dari Katolik ke Protestan sangat penting agar loyalitas mereka berpindah dari Portugis ke Belanda. Maksudnya apa? Pertama Portugis yang menyebarkan agama Katolik, datang VOC abad 17, mereka mengusahakan agar agama Katolik ini berpindah menjadi Protestan. Berarti kalian punya misi kekristenan ini wajib dan harus disebarkan. Paham ya?
Bu Nora. Wajib Oke, disebarkan. saya rasa diskusinya cukup untuk materi ini ya. Udah ya Bang ya? Udah selesai sebenarnya. Udah selesai. Sebenarnya sudah sama Kristen aja datang. karena memang Kristen tiap ajaran datang. itu diajarkan untuk disebarkan. Kristen datang disebarkan dengan misi keharusan. Oh ini namanya pemaksaan, yang namanya harus. Sementara Islam pun datangnya tidak dari pernah. Arab. Dari Arab. Bentar dulu, Bu Darni. Sementara Islam tidak ada misi penyebaran agama dengan pemaksaan. Islam tidak pernah memaksakan orang untuk menganut agamanya. Islam tidak pernah memaksakan Ada ini kamu dalil, harus ada beragama dalil Islam. ini. Tetapi Perang Padri. Denny, tetapi Ada pembunuhan di sini. mengatakan, jangan kau sebut perang Padri, Denny. Kau tidak tahu sejarah perang Padri kau. Kau saja tidak tahu sejarahnya Kristen kau datang karena apa. Sebut pula kau perang Padri di sini kau. Jangan kau sebut itu kau. Kena pula kau nanti. Paham kau ya? Yang pasti intinya di sini sudah dijelaskan berdasarkan data di sini. Saya mengutip ya. Saya tidak apa. Di sini mengatakan Kristen ini misi, penyebaran misi agama yang diharuskan. Sampai sekarang Kau terjadi apa? jelaskan dulu perang Padri. Misionaris. Diam dulu kau Derni. Misionaris sekarang tengoklah. Orang yang sudah beragama kalian murtadkan. Jelas. Ada nggak Islam datang? Kau masuk Islam. Ku kasih kau sekian. Nggak ada bro. Nggak ada. Nggak ada terjadi hamilisasi. Paham ya? Kristen ini Paham. agama apa ya? Agama misi. Oke. Bantah pakai data sama saya. Perang Padri pula kau Derni. Urusan perang Padri itu yang dipimpin oleh Imam Bonjol itu ada 2 kali. Selesai masalah usul peperangan ini ya, selesai ya. Ini bicara Selesai. sejarah ya, udah tahu ya semua teman-teman ya. Silakan Ya, nanti selesai dulu. ambil kesimpulan, kita berdiskusi sini data by data. Oke? Untuk pembahasan tentang sejarah udah kita selesaikan di sini. Selanjutnya perdiskusian kita tadi melanjut tadi tentang ilah. Tadi ya, terputus ya. Mungkin tentang ilah tadi ya, Tuhan. Sila pertama tadi, sila pertama Iya, ketuhanan sila yang pertama. Maha Esa. Datang Jangan- si Nora, ikut-ikut lagi itu. Enggak, Gitu. ini Nora menyambung saja. Artinya kan kita harus sudah clear. Kita udah clear ya. Artinya memang perlu juga pembahasan hal seperti itu agar mendapatkan pencerahan Edukasi bagi Bang, yang lain. sejarah ini Bang penting. Ya, sejarah penting juga ya. Tapi udah selesai kita bahas itu. Karena kita bicara by data bukan congor. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutin dari tentang hukum Taurat. Masalah tidak ada ilah-ilah lain. Nah, ini dia sekarang. Karena apakah benar-benar Kristen itu menjalankan sesuai dengan hukum Taurat atau tidak? Lanjut. Bawa-bawa perang Hukum Taurat. Padri dulu. Hukum Ya, silakan Taurat tadi. itu- Yang poin pertama, hukum pertama langsung kita bahas tadi. Hukum Tadi pertama, hukum pertama jangan ketuhanan lain. yang maha, ketuhanan yang maha esa. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. padamu Allah lain di hadapanku. Ya, kami umat Kristen tidak ada mengalahkan Allah yang lain. Karena ada ayatnya di dalam satu Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan dan Mamon, iblis, ya. Kami berani berdoa kepada siapa? Kepada Elohim melalui wujud Yesus. Itu dia. Kalian beranikah berdoa 1 hari 5 kali menyebut nama Elohim? Nah, berarti kami benar. Tidak ada ilah lain, Allah lain. Allah kami adalah Elohim di dalam wujud Yesus. Itu dia. Silakan. Sejak kapan Elohim ada di dalam wujud Yesus? Ini 1 ayat 3. Yesus adalah wujud Elohim. Siapa? Di mana? Ibrani 1 ayat 3. 1, 2, 3. Ibrani penulisan siapa itu? Itu kitab kami. Iya, kitab kalian siapa yang menuliskan Ibrani? Kenapa kau tanya? Kan mana Loh, datanya? Ini namanya Alkitab. kitab suci itu harus Udah, jelas. Ini Kita jawab penuntun. aja, jawab Paulus. Jadi kau tanya kau, Yang menuliskan Paulus. siapa penulis Siapa yang menuliskan Al-Jin? Ibrani? Penulisnya Siapa adalah penulis Paulus. Al-Jin? Nggak masalah, nggak Paulus itu masalah. siapa? Paulus itu rasul. Kalau yang menulis Siapa yang Al-Quran mengangkat dia jadi siapa? rasul? Tunggu dulu. Yang Siapa menulis yang mengangkat Al-Quran dia jadi siapa? rasul? Tunggu, Siapa yang mengangkat menulis dia jadi rasul? Iya. Siapa yang mengangkat dia jadi rasul? Oke. Kita saling diskusikan. Jadi ya kita jawab, kita kasih pertanyaan lagi. Kalau yang menulis Al-Quran siapa? Siapa Atas yang perintah mengangkat siapa? Paulus jadi rasul? Siapa Iya, bapak kalau yang ibunya menulis Paulus? Al-Quran siapa? Hingga Atas Paulus perintah diangkat siapa? menjadi rasul. Oh ini nggak bisa diskusi ini. Oke deh.
Abang jawab Pak dulu, Darni yang Bang. jawab aja dulu. Makanya siapa abang yang kalau mengangkat Paulus jadi rasul? Jawab dulu itu, Katanya. baru dia nanti jawab Al-Qurannya. Ayo jawab toh. Ya saya akan jawab. Jawab kita Penulis ya. Al-Quran jelas. Nah, siapa yang mengangkat Paulus jadi rasul? Dan penulisan Paulus yang kalian katakan adalah firman Tuhan, adakah legitimasinya langsung dari Yesus? Silakan. satu-satu ya, siapa yang mau jawab, Rasul Timothy 9. atau Bu Darni? Kisah para Dora, aku membantu. Oke, ya Kisah udah para Timothy Rasul 9, jangan iya ya. Kisah Silakan. para Rasul 9 ayat 14 sampai seterusnya. Di sana Yesus sendiri yang memilih Paulus. Ada dalilnya, ada saksi matanya. Kau sekarang tunjukkan siapa penulis Al-Baqarah dan Al-Jin. Kau sebutkan dulu lah dalilnya apa. Itu atas Sebutkan perintah dulu. siapa? Gitu dulu. Jin itu perintah siapa dan surat kursi lah, Harusnya perintah Al-Jin, Allah, harus tertulis Al-Baqarah. perintah Siapa Allah. yang penulisnya itu? Satu-satu Tanya Timothy. kalian ya. Para sahabat Rasulullah SAW yang ditunjuk sebagai penulis Al-Quran. Pertama, Zaid. Zaid bin Sabit. Zaid termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang juga cerdas di bidang bahasa. Selain itu, Rasulullah pun juga pernah meminta Zaid agar mempelajari bahasa Yahudi dan Ibrani. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan saudara ipar Rasulullah yang mulai memeluk agama Islam setelah menginjak usia 15 tahun dan termasuk ke dalam 7 orang pertama yang masuk Islam kala itu. Terus siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dipilih untuk menuliskan wahyu Allah setelah Rasulullah berdiskusi dengan malaikat Jibril. Jibril merekomendasikan Muawiyah karena sifatnya yang jujur. Ubay bin Ka'ab. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Ubay bin Ka'ab mulai memeluk agama Islam. Ia mempunyai nama lain yaitu Abu Tufail. Selain penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab juga merupakan penghafal Al-Quran. Nah, sekarang tunjukkan sama saya. Ini langsung baginda Rasulullah yang memilih. Tunjukkan sama saya bahwa penulisan Bukan diam. perintah dari Allah, kan? Penulisan Sebentar, Paulus sebentar. legitimasinya langsung kepada Yesus. Bukan Allah yang nyuruh kan? Bukan Allah kan yang nyuruh. Oke, sebentar, saya luruskan. Itu Darni, sebentar, saya luruskan ya. Oke, yang Kristen. Nah, ini yang data yang diberikan si Nora. Apakah kalian sepakat atau tidak? Saya dulu, sepakat nggak tidak? Sepakat, Kalian Kristen? karena yang kita minta sepakat. adalah Oke, baik, perintah dari sebentar. Allah. Oke, sebentar. Apa? Sepakat atau tidak? Kita belum sepakat karena yang kita minta adalah perintah dari Allah untuk menuliskan Al-Quran. Tunggu dulu sebentar. Gini ya. Gini teman-teman ya, yang Kristen ya. Tadi kan kau tanya di mana siapakah yang menulis Al-Quran itu? Sudah disebutkan data. Sekarang saya tanya dulu yang teman-teman Islam. Sesuai nggak jawaban Nora? Kita sebagai umat Islam bukan kalian yang menilai. Sesuai. Sesuai. Ada perintah Allah sendiri. Itu Darni. Sesuai. Itu pernyataan, itu pernyataan. Sebentar itu Darni. Gini loh, macam jawaban kalian itu juga kami belum tentu bisa terima. Tapi ini sudah Jangan terjawab. ditanya si Nora, Tunggu siapa dulu, penulis tunggu dulu. Ibrani kan katanya. Gini lah. Siapa Kan kalian penulis kalau Ibrani katanya. Oh, jangan kayak Kristen sebentar Bu Darni. aku sos di sini menengahkan. Jangan sampai debat kusir. Render, izin sedikit aja. Begini, baginda Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Jibril. Nah, agar wahyu firman Allah ini suatu saat nanti ketika baginda Rasulullah jadi bisa meninggalkan jejak firman Allah ini, akhirnya baginda Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Dia menerima wahyu. Tuliskan kalian. Nah, dituliskanlah di atas pelepah kurma, ya kan, tulang-tulangnya unta, ya kan. Nah, pada waktu baginda Rasulullah sudah meninggal, akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi apa? Menjadikan mushaf Quran agar bisa dibaca oleh pengikutnya baginda Rasulullah setelah baginda Rasulullah ini tidak ada. Berarti itu Paham ya? hasilnya. Sebentar Timothy. Yesus menerima firman. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, nah, firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya sekarang mana? Firman yang diterima Allah, yang diterima baginda Rasulullah Nabi dari Muhammad. Allah, ada bukti nyatanya dan sampai sekarang masih dihafal oleh para pengikutnya. Inilah Al-Quran. Nah, sekarang firman yang diterima oleh Yesus, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana isi firman yang diterima oleh Yesus? Alkitab inilah, Alkitab inilah. Nah, Alkitab itu
Senior kali kau melalui murid-muridnya. Pertanyaan saya, surat Ibrani, siapa yang menulis? Apakah legitimasinya langsung dari Yesus atau Yesus yang mengcross-checknya? Baik, oke, saya luruskan. Oke, tadi sudah dijawab. Ketika pertanyaan kalian, siapakah yang menulis Al-Quran, sudah dijawab dengan jelas sama Nora. Sekarang giliran Mirror, coba siapakah yang menulis Ibrani itu? Apakah benar legitimasinya dari Yesus? Silakan jawab. Pakai data, pakai data. Pakai data ya Bu Darni ya. Silakan siapa yang mau jawab, Timothy atau Bu Darni? Karena waktu Al-Quran ditulis tuh Rasulullahnya masih ada. Betul. Oke, saya bantu jawab ya. Yesus menerima firman. Apa yang Mana firman Yesus? Oke, saya bantu jawab ya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan dituliskan dan diilhamkan oleh Alkitab itu adalah murni semuanya berasal dari Yesus Kristus, karena tertulis di Kisah Data, Para Bang. Rasul 9. Ya, Data. karena tertulis di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 di situ dikatakanlah, pergilah sebab orang ini adalah alat Data, pilihan bos, bagiku data, bos. untuk memberitakan namaku. Oke. Data bos, data. Sabar, sabar, sabar. Data, Kisah Bukan Para asumsi, Rasul bos. Data, bos, data. Ya, come on, Wak Munan, senang. Pergilah Biar aja, sebab biar Nora. orang ini Gimana, adalah tenang alat aja. pilihan bagiku untuk Biar aja. memberitakan namaku. Jadi Rasul Paulus menerima firman dari Yesus langsung. Betul. Yang memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Yesus anak manusia atau bukan? Yesus anak manusia. Oke, baca ini. Oke, dengarkan baik-baik ya. Galatia 1 nomor 11. Perkataan Paulus. Sebab aku menegaskan kepadamu Timothy, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, Injil yang dia terima dari Yesus manusia apa Yesus goib? Yesus manusia. Loh, tapi dia katakan bukan dari manusia. Iya, karena kebenaran memang berasal dari Allah. Loh. Bukan gitu tunggu dulu. jawabnya. Aku Loh, menjawab. karena Kecil kebenaran lah memang berasal botolnya dari si Nora Allah. ini. Kayak gini. Loh. Ini nih jawabannya. Dengar. Sebentar. Dan Jangan ku berantem. jawab. Jangan berantem Timothy, Darni aku sama. Timothy. Sebentar. Inilah botolnya si Nora. Galatia 1 ayat 11. Injil yang kuterima ini bukan dari manusia. Jadi dari mana? Tapi dari siapa? Dari Tuhan itu sendiri, itulah Yesus. Yesus datang sebagai Yesus manusia manusia turun ke bukan. bumi. Kau yang botol. Yesus manusia bukan. Gak kau tengok si Paulus itu Yesus matanya manusia buta bukan. melihat Yesus itu. Secara jasmaninya manusia. bukan. Iya, iya. Jasmaninya Yesus turun secara ke- jasmaninya manusia. Matikan Tapi kalian aku, kebenaran matikan yang dia aku, takut dapatkan kalian sama itu aku. bersumber dari Ya, Allah. Yesus Karena datang apa yang sebagai manusia. disampaikan Yesus Tapi Kristus. dia itu adalah Kalian tuh sama-sama Kristen satu-satu bos. Biarkan Bang, aja. bang, Bang. itu Biar- Timothy, kalau- bal-bal si kalau- Nora ini penipu. kalau orang ini ngoceh-ngoceh, Orang ini biar aja. berkuasa Jadi orang ini, ini. Momon biarkan, nggak usah di-mute, nggak usah di-mute. Itulah Biarkan aja. hebatnya, Yang itulah disampaikan hebatnya Tuhan Yesus. kami. Biarkan aja. Itu kan memang memilih berasal dari Paulus. Allah. Ya, biar tahu kalian. Oh, jangan tolol kalian. Biar aja orang yang mau ngoceh, nggak usah di-mute, nggak usah di-mute. Kalau Injil selama orang yang dengerin, biar diterima aja. ini bukan dari manusia. Maksudnya bukan dari manusia berdosa, ya. bukan dari manusia Tapi kayak yang kita. dia terima itu dari penguasa itu. Ya, biar tahu kalian ya. Yaitu Tuhan Yesus, tapi dia turun datang sebagai manusia. Itulah dia. Makanya ini Berarti ayatnya. sebenarnya Makanya udah kalian nggak nyambung. ngerti. Mbak Darni berarti udah nyambung kan? Tadi kan Mbak Nora berkata bahwa Sang Bapa telah memberikan firman itu kepada Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus Dengarkan saya. adalah manusia telah Dengarkan saya memberikan. baik-baik, para para domba-domba. Loh, Kalian bukan domba, kalian sekarang Bani Yasu. giliran kita lagi Bani dong. Yasu, dengarkan Ibu Gembala ngomong. Di dalam Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak manusia, bukan Tuhan. Memang Yesus anak manusia, sementara- dalam kemanusiaan Yesus disebut sebagai Mesias. Sementara Kristus. noise blender. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia.
Iya, itu maksudnya dia menerima kebenaran itu dari Allah. Maksudnya kebenaran yang tersirat dalam Titip 2 Yohanes dalam 1 apa yang nomor dia 7 kan sampaikan, orang. itu memang berasal dari Kau Allah. sekarang begini. Timothy, Dia tunggu dulu, menerima Injil Nora. dari Allah Timothy, apa dari ini loh botolnya si Nora ini. Tengok ini, Matius 24 ini. Dengar tuh, Nora. dulu. Akan Dia tampak menerima anak Injil. manusia datang di awan-awan. Sebentar, Kalau diam di dulu. Al-Quranmu, Allah Saya dan bertanya sama para kau, malaikat diam akan dulu, datang di Denny. awan-awan. Denny, kau Makanya suaminya si- kau kau istrinya tinggalkan si Timothy Yesus. ya? Karena botol kau. Timothy, Hmm. Paulus menerima Injil yang memberitakan Injil Allah atau Yesus? Yang memberitakan Injil ke mana dulu? Yang Paulusnya, ya Paulus kan menerima dari Yesus. Injil Iya. ini Allah atau Yesus? Kok Allah atau kan Loh, Allah kamu itu kan mengatakan sumbernya. katanya dia Tunggu menerima dulu, Injil Allah kan bukan sumbernya, dari manusia Mbak Nora. tetapi dari Allah. Pertanyaan No. saya, yang memberitakan Injil ini Allah atau Yesus? Jawab aja. Ya maksudnya itu kan kalimat ketegasan bahwa firman Tidak, yang saya bertanya kepada enggak. kau jawab. Justru kamu yang nggak memberitakan memahami, Injil Mbak itu Nora. Mbak Nora, Allah, bentar. Coba dan kamu pahami Yesus. konteks Ya, ayat kamu itu dulu. kamu jawab saya, yang memberitakan Injil ini siapa? Yang memberitakan Injil itu ya Paulus, manusia. Loh, Paulus itu manusia bukan Yesus. juga. Bukan Loh, Yesus. kan Yesus tidak ada di situ lagi. Oke, Paulus menerima Injil dari siapa? Paulus menerima Injil dari siapa? Dari Roh Kudus. Atas urapan Roh Kudus yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Loh, Jadi Roh Kudus yang Ketawa pula kau, botol kau, ketawa pula kau. dia memberitakan kebenaran firman Tuhan atas ilham saya Roh Kudus. bertanya, kau baca baik-baik Galatia. Nih, dikatakan begini. Sebab aku Kok ketawa menegaskan pula? kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Pertanyaan Oke. saya, Injil yang diberitakan Paulus Injil siapa? Loh, kan saya sudah bilang atas ilham dari Roh Kudus. Di mana tertulis ilham dari Roh Kudus? Loh, berarti kamu baca dulu di ayat pertama di awal-awal kalimat Dari Paulus seorang rasul murid itu bukan karena manusia juga, bukan mendapatkan oleh seorang semuanya itu manusia, dari melainkan mana? oleh Dari Yesus yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Mana diilhami Roh Kudus? Kasih karunia menyertai kamu. Kisah kita dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada dosa-dosa. Mana? Aku heran bahwa kamu begitu lekas. Apa nih oleh kasih karunia memanggil kamu dan menguji? Di mana diilhami Roh Kudus? Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Nah, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau adakah ku coba berkenan kepada manusia? Mana diilhami Roh Kudus? Halo. Jadi kita di sini kita ngomong gini aku jadi juga. teringat. Sebentar dulu Bang Cup, aku jadi teringat lagu tembak dor. Tembak, dor. Ya, oke, sebelum ke Bang Ucup, Bang Ucup kan Kristen. Sebentar. Justru gini. Sebentar. Ketawa Timothy. ke botolan. Timothy, sebentar. Apa yang kamu baca itu sebenarnya sudah menjawab. Kau yang penipu. Galatia Kau yang memutarbalikkan Injil. Oke, sebentar. Kau memutarbalikkan Injil. Tunggu kalian, kawan-kawan. Galatia 1, dengar ya, Galatia 1 ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, itulah si Nora. Dibilangnya di Injil ditulis Yesus disalib, datang si Nora memutarbalikkan Injil, dibilangnya Yesus disalib. Di dalam Injil ditulis Yesus disalib, tapi si Nora memutarbalikkan, dikatakan Yesus disumpahkan, tapi nggak tahu namanya siapa disumpahkan. Baik, sebentar. Oke, sebentar. Itu. Sebentar. Coba dia. Sebentar. Saya harus mau bicara. Saya mau iklan sebentar ya, teman-teman Kristen ya. Sebelum ke Anda Bang Ucup, sekali lagi mohon netizen untuk di tap layar dikencangkan, dan sekali lagi buat teman-teman yang belum di subscribe YouTube Bang Blender Real Account, silakan untuk dicari di YouTube-nya Bang Blender Real Account buat teman-teman, karena itu bisa menjadi amal ibadah buat kita semua. Oke, lanjut Bang Cup, silakan sampaikan satu-satu bicara Kristen, satu-satu lanjut. Oke. Kita bawa ayat. Jadi gini ya, Yang pertama kawan-kawan sebenarnya ya. apa yang Abang disampaikan Timothy diam oleh dulu Nora kau. sudah terlangsung Abang terjawab. Timothy diam dulu. Jadi gini, kita di sini mau bahas
tema atau membahas tentang agama apa, ya kita di sini itu harus menunjukkan supaya orang yang lihat ini mereka bisa menyimpulkan. Cuk, Percuma lanjutkan, aja kita dulu, lanjutkan diskusi tapi ini, Cuk. mereka Cuk. yang melihat ini Oi, tidak lanjutkan. Di sini gas, Cup. Di sini gas. Lanjutkan gas. Balik si Lanjutkan. Nora ini. Oke, kita jawab dulu, kita jawab dulu. Bukan kayak gitu, balik dia. Kita jawab dulu ya. Jawab, kita jawab, Cup. Tadi itu Dan kita kendor. Berbalik dia, berbalik. Mana Paulus mendapatkan Injil yang diilhami Roh Kudus? Silakan. Betul. Gimana Roh Kudus menyebarkan Oke, Injil? pernyataan yang pertama sebenarnya sudah dibacain sama Nora di Galatia 1 ayat 11 sampai 12 bahwa ia tidak menerimanya dari manusia. Seperti itu ya. Itu satu. Nah, Yang kedua Yesus kita bisa manusia lihat bukan. lagi. Yesus Sebentar manusia lagi. Yesus Kemudian manusia yang bukan. kedua, kita bisa lihat lagi di 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 13 bahwa Yesus kami manusia tidak menerima bukan, roh jawab dari dulu. dunia. Dengar Yesus dulu. Tuhan datang Mbak sebagai Nora. manusia, Nora. Mbak Nora. Nah, sekarang yang memberitakan Injil manusia atau Tuhan? Ya Tuhan datang sebagai manusia, dari situ datangnya Injil itu. Mbak Nora, itu Tuhan kalimat itu adalah penegasan. manusia. Itu namanya siapa? Diam dulu Timothy. Namanya Apa? siapa, Derni? Yesus Nah, diberikan jadi yang kepada memberitakan Paulus. Injil ini, ya tunggu Iya. dulu, yang memberitakan Injil adalah Yesus, benar? Iya, yes. Yesus Yesus tidak manusia memberitakan bukan. Injil. Tunggu Sebentar dulu, sabar. Bukan. Yesus Kok tidak pakai BH memberitakan dulu? Injil. Yang Ayat memberitakan sebelah situ loh, ayat Yesus 11, atau ayat 11. bukan? Sebab kamu. kita baca dulu, kita baca Nora. Sebab Yang aku memberitakan menegaskan Injil ini kepadamu. siapa? Tunggu, kita baca. Memberitakan Injil siapa, Murid-muridnya. Derni? Yang Yesus atau menyebarkan bukan? Injil itu murid-muridnya, Mbak Nora. Yang menyampaikan Injil ke murid-muridnya siapa? Ya, yang menyampaikan Injil ke kita tuh kita menerima semuanya itu tuh dari Yang murid-muridnya. menyampaikan Injil ke murid-muridnya itu Injil siapa? itu, Pertanyaan makanya saya. kau dengar dulu, kau dengar Yang Injil menyampaikan itu Injil ke berasal dari murid-muridnya. ilham Roh Kudus. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar bahwa engkaulah yang mengutus aku. Oke. Itu kata Yesus. Pertanyaan Segala saya, firman yang menyampaikan disampaikan, yang Injil berkata gitu kepada manusia murid-muridnya atau itu Allah? siapa? Ya Mbak Nora, yang firman yang disampaikan. Yang Ya. menyampaikan Injil Yang kepada menyampaikan murid-muridnya. tuh yang berkata tuh Yesus, Allah atau manusia? Roh Kudus. Iya yang menyampaikan. Yesus, Roh Kudus. Kumiyut. Pertanyaannya. Yang menyampaikan tuh Allah atau manusia? Itu Timothy, tolong jangan debat kusir. Yang menyampaikan itu siapa? Itu pertanyaannya. Jelaskan siapa? Nah, makanya kan tadi kan dia sudah jawab tuh, dia yang sendiri jawab sendiri bahwa segala firman telah disampaikan kepadaku. Artinya Allah telah menyampaikan segala firman kepada Yesus yang adalah manusia, betul? Nah, berarti Yesus yang Oke, menyampaikan betul. Injil, Tunggu kan? dulu Yesus makanya. yang menyampaikan Injil, kan? Ya astaga, kamu jangan baca dulu, dengar dulu. Yesus yang Segala menyampaikan Injil itu firman, tidak Yesus sekali loh. dengar dulu, segala firman Yesus telah menyampaikan disampaikan, Injil atau segala tidak? firman dari Allah. Kamu perlu konteksnya dulu, segala firman dari Allah, oke? Apakah telah Yesus Yang menyampaikan Injil kepada mereka, kepada murid-murid Yesus itu siapa? Yesus atau tidak? Ya, Kan Rasul langsung Paulus dia datang loh. menyampaikan. Firman Aduh, itu langsung datang di sekali tengah-tengah loh, murid. Kalian berdua nih cocok jadi suami istri. Kawin aja lah kalian. Loh, justru yang otakmu menyampaikan Injil, menyampaikan Injil kepada murid-muridnya siapa? Yesus atau tidak? Simple Timothy. Jawab dulu. Iya. Yang menyampaikan itu siapa? Yesus menyampaikan oke. kepada murid-murid. Sudah selesai. Yesus manusia kan? Yesus manusia. Nah, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Oke, karena Yesus menerima bukan dari manusia. Diam. Karena Sementara Yesus menerima firman, apakah Yesus Bukan dari ketika manusia. menerima firman dari Elohim, dia manusia atau bukan? Yesus menerima firman-Nya bukan dari manusia. Yesus menerima itu firman penegasan. bukan dari manusia. Yang menerima firman itu manusia bukan. Kan justru itu penegasan Paulus bahwa ia tidak menerima Yang dari manusia menerima melainkan firman dari itu Allah. manusia bukan. Pertanyaan kamu mau kemana? Saya bertanya sama kamu, ketika Oke. Yesus menerima firman, Yesus itu manusia bukan? Ketika Yesus menerima manusia. firman. Yesus Nah, manusia. sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil ini, memberitakan Injil bukan Injil manusia. Sementara Oke, Yesus ketika menerima dari manusia firman bukan? dari Elohim, Sebentar kita lagi. Yesus ketika menerima dari Yesus manusia bukan? menerima firman Tunggu dari dulu, Elohim, Nora, Yesus menerima dia firman dari manusia atau sebagai bukan? manusia. Iya, Yesus Paulus menerima firman-Nya dari mengatakan, manusia atau bukan? Paulus memberitakan Injil Lo, bukan Injil error. manusia. Pertanyaan saya, Injil siapa yang diberitakan oleh Paulus?
Ya, Injil dari Allah yang bukan manusia. Berarti Allah yang memberitakan Injil. Allah memberitakan Injil melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menyampaikan kepada Rasul Paulus. Begitu. Yes. Nah, sekarang pertanyaan benar. saya, ketika Paulus, ketika Yesus menerima Injil, apakah Yesus manusia? Kok bodoh nih ya? Bos, Kalimat diskusi. penegasan. Gak usah ketawa-ketawa diskusi. Jangan biasa Itu aja. kalimat penegasan, Nora. Makanya belajar bahasa Indonesia biar paham. Oke. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan Yes, manusia betul. yang Karena mengajarkan Yesus tidak kepadaku. menerimanya dari Pertanyaan manusia. saya, siapa yang bukan manusia mengajarkan kepada Paulus? Ya Allah menyampaikan kepada Yesus. Makanya kamu tahu alurnya Di dulu. mana Yesus bertemu dengan Paulus? Astaga, kamu kembali lagi ke yang tadi Mbak Darni udah sampaikan. Sejak kapan Yesus tidak jadi manusia? Sejak kapan Yesus tidak jadi manusia? Ya, karena Sejak kita- dia bersama Elohim di firman di Yohanes Jangan 1. katanya dia bukan manusia. Oke, Nora. sebelum Dia dia bukan manusia. Oke, Yohanes 1 ayat Bukan manusia. 14. Yohanes 1 ayat Bukan 14. manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia bukan manusia. Yohanes 1 ayat 14. Memang awalnya aku bukan baca. manusia, Nora. Karena aku bukan Kok kamu menerimanya dari bolak-balik di manusia. situ aja, Nora? Nggak Karena maju-maju. aku bukan menerimanya dari manusia. Iya, itu kalimat penegasan. Nah, berarti dia menerimanya dari siapa? Kan sudah kita bilang dari ilham Roh Kudus. Dari Melalui mana terus? inspirasi Dari yang ilham diberikan Roh oleh Kudus? Yesus Kristus. Di mana? Yesus Dari Kristus ilham Roh menerimanya dari Allah yang bukan manusia. Kalimat penegasan dari Rasul Paulus bahwa firman yang ia sampaikan itu memang betul bukan berasal dari manusia. Betul. Nah, kalau gitu dari siapa? Karena itu merujuknya kepada Sang Allah, Allah yang kekal. Oke, sekarang di Dari mana sang Allah bertemu hakikat. sama Paulus? Dari hakikat. Dari mana Allah bertemu Dari sama Paulus? hakikatnya. Mm-mm. Dari mana Allah bertemu sama Paulus? Kisah para Rasul 9. Yesus Mau ke Damsik. bertemunya dengan Yesus bertemunya Oke. dengan Paulus. Aduh. Kalau Putar sana, putar sini. Oke, saya terima. Yesus Sekarang menjadi tunjukkan sama penengah saya, antara Yesus Allah dan mengatakan, Paulus. Yesus mengatakan, tunjukkan sama saya, Yesus mengatakan dia akan datang berupa cahaya. Silakan. Loh. Loh, Berupa kisah cahaya. para Rasul 9 itu kan katanya Pertanyaan cahaya. gila. Loh, kisah Pertanyaan para Rasul gila. 9 katanya cahaya. Kisah para Rasul 9 katanya cahaya. Betul tidak, Desi? Aduh. Betul. Udah deh, Saya kau tanya buat sama- pertanyaan yang jelas sekarang dulu di baru mana bertanya deh. Yesus mengatakan dia datang berupa cahaya. Loh, dia kan memang hakikatnya roh, cahaya yang tak kelihatan. Di mana? sih? Loh, di Kalau mana? otak separuh Dia yang nggak datang ngerti berupa tuh, cahaya. nggak nyampe. Kau penipu Ini kau. ilmu tingkat dewa ini ilmunya. Di mana? Di mana? Mengenal Dia datang keberadaan berupa cahaya. Elohim harus ilmu tingkat dewa. Kayak Di kau itu mana nggak dia tahu, datang nggak kenal seperti kau cahaya? Elohimmu. Di mana dia datang seperti cahaya, Derni? Nipu. Di mana? Dia sebelum datang jadi manusia apa dia, Nora? Apa dia, Nora? Hah? Firman Elohim, dia datang dia sebagai adalah manusia, firman ya, nggak Elohim tahu itu. sebagai apa dia, Nah, yang sebagai datang aku. kepada Paulus itulah hakikatnya itu yang sudah kembali Saya dia ke bertanya, asalnya itu. di mana Yesus Kau aja datang yang sebagai botol. cahaya? Nggak ngerti kau ayat itu. Di mana Kau Yesus putar datang kayak sebagai manapun ayat itu, Yesus itu adalah Di mana hakikatnya Yesus Elohim. datang sebagai cahaya? Jawab aja, Derni. Itu di kisah para Rasul 9 menjumpai Paulus di dalam ayat Di mana 14. Yesus mengatakan dia datang akan seperti cahaya? ayat 14 ayat 3 Yesus 4 berkata, "Akulah terang dunia." Udah. Pas Oke, kan? apalagi kau? Yesus berkata, Yesus Yesus adalah terang terang dunia. dunia. Terang dunia. Iya. Jadi matahari itu terang dunia, berarti Yesus adalah matahari. Mate mahita. Nggak tahu dia apa arti aku adalah terang dunia. Ada rupanya Tunjukkan sama sekelas saya. nabi berani Saya berkata, baca. aku Lukas adalah 10 terang nomor dunia. 18. Mana siapa? Tunjukkan dulu nabi Lukas yang 10 berani nomor berkata, 18. aku adalah terang Lagi dunia. dong. Kecuali Tuh, mirroring penguasa. lagi. Diam, Di diam, mana diam, diam, perintahnya? Oke, Saya baca, Nora, saya Nora, baca. di Saya mirroring bukan lagi. moderator di sini makanya susah. Mirroring lagi, kita lagi, jangan kamu Dengar, terus. diam kau, Timothy. Kau mengatakan Yesus adalah terang dunia. Kalau begitu, apa itu kiasan? Kiasan atau tidak? Kalian pasti akan mengatakan tidak. Kalau begitu, kalau Yesus merujuk kepada anak domba, Yesus kenapa dikiaskan Coba kepada binatang? dijelasin dulu, biar Diam kita dulu kau. bisa ngerti. Nih, saya bacakan Lukas 10 nomor 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Pertanyaan saya, yang jatuh seperti kilat dari langit kepada Paulus itu siapa?
Bukan itu, bukan ke situ itu botol. Kok nggak jatuh? Kau kira sama itu? Sekarang saya Itulah tanya. botol kau itu. Kok kamu Loh, saya bawanya tanya jauh? sekarang. Kau pelintir-pelintir. Tanya sama kau sekarang. Kata Yesus Cuma yang sesat gara-gara seperti kau, kilat kau pelintir jatuh dari yang kitab langit itu. itu siapa? Kata Yesus yang seperti Itu kilat jatuh dari langit. apa? Lucifer yang jatuh dari langit itu Lucifer. Gini, Hah? Mbak Nora, Seperti apa? baiknya Yang kamu jatuh dari wudhu langit dulu. seperti apa? Lucifer Mbak Nora, itu. kamu wudhu dulu. Kamu Kau wudhu diam dulu lah, baru kita Timothy. debat ya. Wudhu dulu. Kau diam dulu. Yang jatuh dari langit itu seperti kilat itu siapa? Lucifer. Nah, Iya, Lucifer itu jatuh di dari dalam langit Yesaya seperti itu, apa? Yesaya 14 ayat 12 itu adalah tanya, itulah Lucifer yang itu jatuh, seperti- malaikat yang jatuh, Ya, dia seperti malaikat yang kilat apa dibuang. enggak? Yang Dia dibuang seperti itu, yang kilat. dibuang, Saya dia tanya, tahu. seperti kilat Oh. apa enggak? Dia malaikat yang membangkang, yang Saya dibuang ke bertanya bumi, seperti dimasukkan cahaya ke apa gua-gua enggak? gelap. Itulah Seperti iblis. cahaya apa enggak? Iya, seperti cahaya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus cahaya atau tidak? Yang datang ke Paulus itu memang asli, memang itu Tuhan. Cahaya Bukan atau yang tidak? dijatuhkan. Cahaya kau dengar. atau Buka tidak? kuping kau itu. Cahaya. Iya, Buka kuping cahaya, kau itu. betul, cahaya. Yang datang kepada Paulus bukan cahaya, yang kan? dibuang. Langsung bukan yang jawab-jawab dijatuhkan. aja, nggak Diam masalah. kau dulu. Semua orang nggak paham apa-apa kok. Yang Cahaya, datang iya, kepada nggak masalah. Paulus bukan yang dibuang dari sorga. Saya bukan, bertanya, bukan. yang datang Yang kepada datang Paulus, kepada cahaya Paulus apa itu tidak? adalah Tuhan Yesus. Biar kau tahu Yang ya. datang Sadar kepada kau, Nora. Paulus cahaya apa Jangan enggak? kau pelintir-pelintir Alkitab ini. Udah aku Yang bilang kau datang botol. kepada Paulus cahaya apa enggak, Derni? Kenapa sih kau nggak mau jujur? Oke. Aku yang nggak oke. jujur loh, Nora. Dari tadi Beda tanyain. di dalam Yesaya Bacakan ya, 14 saya bacakan ayat ini. 12 Saya bacakan. beda dengan di Kisah Para Kisah Para Rasul Rasul 9 26 ayat nomor 13. 3. Beda. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Menurut Lukas 10 nomor 18, kilat jatuh dari langit juga itu adalah Sibilis, kata Yesus. Iya, yang jatuh dari langit itu, itulah yang menantang Elohim. Ya, tentang penciptaan Saya dia bertanya, tidak ikut yang jatuh sertakan. kepada Paulus Dia cahaya dijatuhkan atau ke bumi. tidak? Emangnya Yesus waktu melihat Yang Paulus jatuh kepada dijatuhkan rupanya Paulus Yesus cahaya ada dijatuhkan. atau Mana ayatnya? tidak, Derni? Mana ayatnya? Yang Oke. dilihat Paulus Yang itu jatuh dijatuhkan. kepada Mana ayatnya? Paulus Tunjukkan mana cahaya ayatnya apa enggak? dijatuhkan. Bentar, Oke, masalah Nora, Nora. Cahaya itu mana Sebentar, ayatnya sebentar. Nora, dijatuhkan Nora, cahaya? bentar, bentar. Dikatakan Sebentar, bahwa sebentar, menampakkan, Timothy. bukan jatuh. Jadi, Baik, sebentar. Jadi cahaya itu Oke, tunggu bentar, Timothy. Leonardo monitor. Leonardo. Gas lu orang ini dua. Kasih sebentar. Gas lu orang ini dua. Jelaskan. Gas lu sebentar. Bu Darmi, lu sampai bila mau jadi kapten mangka manusia itu sampai kapan? Sampai bila? Ha? Tidak ada Yesus mengatakan Tuhan kalah aku ya sebagai Tuhan Allahmu. Karena udah Allah itu sendiri. Wah, mana ayat Kalau pengakuan kau dari nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mati aja kau. Mati kau dalam dosamu, kata Filipus. Itu yang mati. Mati kau dalam dosamu, kata Yesus. Diam dulu. Mati aja kau kalau nggak percaya kau Yesus Tuhan. Nggak mau kami mati dalam dosa kami. Diam dulu. Kau yang botol kau tinggalkan. Diam dulu. Saya mau sampaikan. Kan kalau katanya kalau di Kristen menuhankan Yesus di masuk surga, di surga itu bagikan malaikat. Lu bukti mati sekarang juga untuk membuktikan benar apa tidak? Lu bukti mati sekarang juga. Bapak kalau mati masuk surga. Jangan alasan macam-macam. Aku mau bukti sekarang juga. Lu bukti mati sekarang juga berani apa tidak? Mati sekarang juga untuk membuktikan konon mati masuk surga, di surga itu bakal malaikat, dan di surga ya memuji Tuhan, haleluya. Lu bukti mampu sekarang juga. kamu dengan aku aja. Di mana perintahnya mencium hajar aswad? Udah itu dijawab. Di mana perintahnya dalam kalau Al-Quran mati bahwa masuk surga, Allah Yesus mau mengajarkan mencium hajar aswad? Lu tidak akan mampu Di mana menggiring perintahnya? opinimu. Lu takkan mampu menggiring Udah daripada kita cium hajar aswad kan lebih rugi lagi. Sekarang juga berani beda. Aku mau bukti, aku sudah cakap banyak kan. Iya, menurut kamu lebih syirik yang mana? Mencium hajar aswad atau menuruti perintah Yesus? Silakan, bukti mati sekarang juga. Menurut kamu lebih syirik yang mana? Udah, Mencium bagaimana? hajar aswad atau Injil yang mengikuti diterima perintah Paulus Yesus? ini bukan dari manusia, dari siapa? Jangan kok kajar Menurut awat. kamu, Nanti dengar, orang menurut saya kamu yang harus Ayatnya di Al-Quran ya. Islam menuhankan hajar aswad. atau Mana menuruti ayatnya? perintah Yesus? Mana ayatnya di Al-Quran umat Islam menuhankan hajar aswad? Silakan saya ke sini. Kalau ada aja Loh, aku siap aku bilang mencium hajar aswad. Lah apa masalah kalau mencium hajar aswad tuh Nabi Muhammad Nah, kita di mana Nabi kamu Muhammad apa mengikuti masalahnya? perintah Muhammad atau Allah?
Nabi Muhammad itu naik haji ya, macam itu adalah sunnah Perintah Nabi. Allah apa sama dengan perintah masalahnya? Muhammad? Lah, Perintah kan Allah apa sama dengan perintah perintah Nabi Muhammad? Yesus itu mana ayatnya? Mana Oke, perintah perintah Allah apa sama dengan perintah Muhammad? lari kemana-mana, nggak enak. Turut perintah Allah Tidak apa dia sama blender, dengan nggak perintah enak. Muhammad? Ngomong aja pun kayak anak TK. Oke. Pecah aja lu itu. Oke, sebentar. Loh, kalau tidak. Tadi untuk genggas orangnya aja sementara, Leonardo kebablasan. Lanjut. Bukan, enggak Timothy. Nanti Hajar Aswad kita bahas sampai sedetail-detail mungkin. Nanti kau tunjukkan juga datanya, ya kan? Nah, sekarang jawab. Paulus menerima Injil itu bukan Injil manusia. Sementara Yesus ketika menerima firman, dia masih hakikatnya sebagai manusia. Mana firman yang disampaikan oleh Yesus? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerima. Mereka tuh menerima firman Yesus loh. Nah, mana? Visi firmannya apa? Yang diminta Mbak Nora itu apa dulu? Kita harus cross check dulu. Maksudnya apa dulu? Karena saya tahu kita firman itu harusnya berasal dari Allah, bukan manusia. Pingsan dia. Lah, berasal dari Allah. Nah, Yesus kan menerima firman kan? Betul, Yesus menerima firman dari Allah, betul. Nah, sekarang dia sudah sampaikan firman itu kan kepada murid-muridnya. Oke, sama halnya juga dengan Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Nah, Bedanya sekarang di apa coba? mana isi firman Oke, itu? Tunggu dulu, Mana? ketika kita tanya kepada kamu. Ketika Umar menuliskan tentang wahyu dalam Al-Qur'an, dengar. Ketika Umar menuliskan wahyu dalam Al-Qur'an, saya bertanya, itu wahyu itu dari firman Allah yang atau diterima Muhammad? Yesus dari Nah, Bapaknya pertanyaanmu sama, yang Bang. disampaikan. Pertanyaanmu sama, firman yang Nora. diterima Yesus. Firman yang diterima Yesus dari Bapaknya yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, katanya murid-muridnya sudah menerima firman itu. Mana? Mana firman itu? Loh, kan firman itu yang disampaikan kepada pengikut Rasul Paulus, murid-muridnya Yesus, pengikut Yesus Kristus, itu kan yang disampaikan. Sejak kapan murid-murid Loh, Yesus sejak adalah kapan? Paulus? Sejak kapan? Murid-murid Yesus ada berapa banyak, Mbak Nora? 12. Oke, mereka menerima firman dari Yesus nggak? Sekarang mereka menerima firman Loh. dari Yesus. Mana isi firman itu? Loh, yang tertulis di Alkitab. Mana tertulis di dalam Bible kau? Dari tadi sudah disampaikan, kamu nggak nyimak ya? Di mana tertulis? Tertulis apa yang diminta dulu? Yang Loh, diminta tapi apa? katanya tadi yang dibuka sama si Derni Ibrani. Sejak kapan Ibrani itu menjadi firman Tuhan? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa Rasul Paulus diangkat oleh Yesus Kristus menjadi muridnya untuk menyebarkan. Kapan Tadi saya Yesus, sudah baca kapan Yesus ya. mengangkat Paulus menjadi muridnya? Tadi saya sudah baca bahwa Tanggal berapa? Tahun berapa? Bulan berapa? Nggak usah, Timothy, saya sudah ini bilang. jawabnya. Saya sudah Ini baca. jawabnya. Aneh. Firman itu isinya meliputi ajaran tentang kasih, pengampunan, keselamatan, dan bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Elohim. Itu ditulislah para murid-muridnya di dalam Alkitab. Itulah firman itu. Yang baik-baik, nggak ada dibilang bercabul kau, ganti-ganti istrimu, putuskan kepala orang, minum darah orang. Nggak ada kayak gitu Injilnya. Nggak ada. Babani si Dernion, hera babani. Kenapa kau babami kau ya? bilang? Memang kan itu Injilnya. Ku baca Apa kau babami? kau? Diam kau, muncung kau, setan, kurang ajar. Babami si, babami. Bodoh babami si. Yang Karena kau binatang, penipu. turun Kau mau berabri Alkitab. Apa aku jawab? Kenapa kau gila? Kenapa kau? Turunkan dia, saya bilang. Si babami, kenapa aku jawab? Kau jawab kenapa kau gila? Turunkan binatang ini, blender. Oke, berarti Jangan main-main kita- sama saya. Ini, kita harus ulang lagi ya, Mbak Nora ya. Kau diam dulu, Tadi Mbak Timothy. Nora tanya, Kau bani anjing, diam dulu, kau bani gimana anjing. Kau diam dulu, bani anjing. Saya bacakan ini. Perbuatan Tuhan kau menjijikkan bagi saya. Paham kau? Nih, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Pekerjaan biadab seperti ini, tahu kau? Nih, satu lagi, saya tunjukkan sama kau. Kawin cerai, binatang kau yang kawin cerai kau. Kau aja nggak ada aturan kau. Bisa kau tidak nikah sama bapak kau? Ada ajarannya, ada aturannya, nggak ada. Kau kawin, kentut pun kau sama bapak kau nggak masalah Kita kau. ada, Mbak. Diam kau, Ada kok. binatang kau. Dengarkan saya baik-baik. Jangan kau di sini menghujat. Saya sudah bilang,
Darah saya masih saya bisa kontrol. Ketika kau menghujat binatang, ya, tidak akan bisa saya kontrol. Ya, saya panas. Karena apa? Saya tidak seperti kalian kayak kalian. Tuhan kalian dikutuk tidak masalah sama kalian. Tuhan kalian aja dikutuk tidak masalah sama kalian. Kalian kiaskan Tuhan kalian dengan katakan anak domba, binatang, nggak masalah sama kalian. Makanya kalian dikatakan Yesus binatang. Binatang kalian dikatakan Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalian tuh anjing dibilang Yesus. Nih, Tuhan kalian ini ngeri kali nih, ya. Kau dengarkan saya Timothy, Tuhan kau nih, ya. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka, dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Ngerinya orang suami istri kan belum dibunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Pertanyaan saya, perempuan yang belum pernah bersetubuh itu dari mana mereka tahu perempuan itu masih perawan? Dicocol, dicoba dulu. Buka dulu celana kau, ya. Ku coba dulu, kau perawan apa tidak? Kalau kau masih perawan nggak akan kami bunuh. Nah, ketika sudah ditengok masih perawan, oh dilihat dulu. Oh, ini nggak perawan lagi, bunuh. Ngeri kan? Nah, ini bilangan 3135-nya apa dikatakan Tuhan kamu? Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Untuk siapa? Setengahnya untuk tentara yang keluar berperang, setengahnya upeti bagi Tuhan kau. Sekarang pertanyaan saya, 16.000 perempuan yang masih perawan, mau diapakan Tuhan kau? Binatang, kau bilang gonta-ganti. Dia ini telinganya congek. Kau menyembah Tuhan kamu, Yesus, yang dia punya nenek moyangnya, neneknya punya nenek, ternyata berzina dengan Batseba. Kalau Daud tidak berzina dengan Batseba, tidak ada kau punya Tuhan. Gak ada. Dan ini lucu. Bunda Nora. Sebentar, Bunda Nora, tambahkan lagi Matius 10 ayat 34. Sebentar, jangan masuk. Tambahkan lagi tuh. Jangan masuk dulu Bang Al. Jangan masuk. Kau Derni, ya, dari tadi dulu kau gonta-ganti. Kau kenapa tidak kawin-kawin? Karena kau memang sudah tidak punya hasrat. Dan laki-laki tidak ada yang mau sama kau. Mungkin. Kau selalu kalau berdiskusi bawakan ke dirimu. Contoh ya, kalau saya itu kau, monyet. Kau tengok pendeta-pendeta di luar sana. Bagaimana mereka berzina. Hujat kau menutup kenyataan pendeta pun juga gila seks. Anak di bawah umur 4 orang. Ditungkekin sama mereka. Melakukannya di mana? Di gereja. Paham kau? Borjong kau. Heran saya lihat ini si Derni ini. Selalu mengarahkan ke perkawinan kawin gonta-ganti. Karena apa? Laki kau miskin. Makanya nggak sanggup gonta-ganti. Kristen tidak berani poligami karena miskin. Nggak sanggup dia berpoligami. Nggak sanggup. Rugi dia rasa. Akhirnya apa? Bininya disengsarakan. Tapi menjajakan perempuan bisa. Jajan dia di luar sana bisa, check in ke hotel, bayar 500, bayar 1 juta, bisa. Istri disengsarakan. Lanjut dulu di lain lagi. Sebentar ya, nanti baru itu dibahas lagi. Kau ganti lah dulu, kau pakai BH lah kau. Lain turunkan lagi. Si Timothy, saya nggak mau. Turunkan si Timothy, turunkan dia. Dan diskusi apa dia? Diskusi tai yang muncungnya. Saya minta data, dia hanya mengilhami Roh Kudus. Mana datanya? Ya kau bacalah. Karena kau modal asumsi. Kau hanya modal asumsi, Timothy. Muncung asumsi. Sama seperti pendeta-pendeta kau. Pergilah kau ke gereja sana. Kumpulkanlah perpuluhan sana kau. Puaskan perut, gendutkan pendeta punya perut itu. Kau datang. Dan nih, sekali lagi kalau kau naik sini, jangan kau bawa bani asumu ya. Jangan kau bawa bani anjingmu di sini. Kau dibaik-baikin kayak anjing juga kau. Gonta-ganti cewek, gonta-ganti istri, gonta-ganti bibir kau. Pendeta aja banyak juga yang baku tungkek kok. Banyak juga yang berzina kau tutupi itu. Binatang kau memang bangsatnya kau Derni. Nangislah kau di situ kau. Silakan Bang Al. Kalau marah jangan dulu dimasuki Bang. Siap. Saya tidak suka kalau ada yang kayak gitu omongan. Diskusi. Bunda Nora, saya paling tidak suka itu kalau yang bawaannya selalu damai-damai. Sedangkan di Matius 10 ayat nomor 34 itu di mana itu Bunda Nora? Matius 10 nomor 34.
Ngeri kali. Apalagi katakan di dalam 2 Samuel 12. Aku akan menimpakan malapetaka di atas kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu dan akan kuberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari secara terang-terangan. Gila. Hukuman perzinahan dengan melakukan perzinahan yang baru. Oh, jangan pancing saya, Derni. Dari tadi saya sabar. Gonta-ganti, saya diam. Jangan kau apakan Nabi saya ya. Baginda Rasulullah itu tidak menikahi janda muda yang montok. Tidak. Setelah Siti Khadijah, Bunda Khadijah meninggal, dia tuh monogami. Ya, monogami. Tidak menikah berapa puluh tahun itu. Saking cintanya kepada Siti Khadijah. Paham kau? Ya, Momot, tolong disapa dulu. Saya lagi di luar nih. Tolong disapa dulu yang lain baru masuk. Momot. Oke, Selamat siang. disapa dulu ya. Ya, lanjut. Oh, tante, oke tante. Silakan tante. Selamat siang, Hola Libah. Selamat siang. Hola. Berani jujur, selamat siang. Siang, Os. Kristen apa Islam, Bang? Orang murtad, Os. Ada yang mau dipertanyakan? Ada, mau saya tanya sama Oke, Nora. sebelum abang bertanya, boleh aku bertanya sama abang? Silakan, nggak apa-apa. Oke. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Apa? Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Ayam? Tayamum. Hah? Tayamum. Ayah? Tayamum. Bang, kalau naik ke sini, tolong telinganya dicongkel dengan linggis, Bang. Tusuk. Saya cuma mau gini aja sih, mau kasih pesan sama Nora. Kau bilang tadi kau murtad. Aku bertanya, tayamum di saat air tidak ada untuk berwuduk, kita disunahkan untuk tayamum. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? 7 kali. Jam temon. Murtad. Bang Darman selalu. Bang Darman selalu. Oke, bagi teman-teman yang Kristen yang mau naik, yang mau bertanya atau mau ditanya, silakan ketik 1 ya. 1 aja tante, tadi masalah kumur ya kan 7 kali ya. Oh ya, Sama dia nenek lagi nih. Berani jujur. Iya. Tayamum berapa kali kumur-kumurnya? Ayam? Tayamum. Kurang jelas. Coba apa lo agak spesifik lah bahasanya, Udah, bahasa gak Indonesia. usah. Coba sebutkan itidal, doa itidal. Kadal. Apa sih Nora? Apa? Itu loh, yang pernah mamamu waktu bersundal. Waktu bersundal mamamu. Mamamu bersundal kawin itu dengan apa? babi. Mamamu kawin dengan babi. Tidak, ya? kamu pakai bahasa Batak aja lah. Bersundal itu apa? Apa sundal itu? Oke, pakai bahasa Batak ya. Baba Mini Amam, udah turunkan dia. Yo. Udah, turunkan. Baba Mini Amam, udah turunkan. Pakai bahasa Batak itu. Silakan buat Kristen yang mau bertanya, silakan naik minta permintaan. Bang Tora, selamat siang. Bang Tora. Abu selamat siang. Gara-gara Bunda Nora kamu 800 langsung mau naik ini. Iya, selamat siang. Kristen apa Muslim, Bang? Kristen. Silakan langsung mau bertanya sama Bunda Nora atau Bunda Nora mau bertanya sama Bang, silakan. Ini teksnya apa ini? Salam. Ada yang noise itu siapa? Paulus Halo. menerima Injil dari manusia atau dari mana? Itu pertanyaan Bunda Nora tadi belum selesai.
Ah? Paulus menerima Injil dari siapa? La ilaha illallah. Mereka Paulus. ya ketika membacakan kitabnya langsung congek mereka punya telinga, woy. Iya. Enggak, boleh saya bertanya? Nah, silakan. Begini, saya bawa Apa betul Bang Torang, sebentar, apa betul orang Islam? sebentar. Saya bawa diskusinya, saya bawa poinnya ya. Di sini kan kalian mempercayai Paulus, oke? Nah, kita jelaskan apakah Paulus itu benar-benar pembawa firman Tuhan atau bukan, oke? Iya. Kita jelaskan, oke, lanjut. Saya ngomong dulu, boleh nggak? Kalian kan Islam semua. Biarkan blender. Kalian kan Islam semua. Kali aja saya boleh masuk Islam, jadi saya mau bertanya dulu entah betul atau enggak ajaran kalian ini. Jadi boleh bertanya? Ya. Apa betul orang Islam itu meminum air kencing unta? Di mana tertulis? Loh, saya bertanya kok lagi ditanya balik di mana bertulis? Tahu nggak? Saya Tidak betul. Tidak Hah? betul. Tidak betul. Dah. Tidak betul. Ada dalilnya membilang tidak betul itu? Banyak, karena tidak ditemukan di dalam Al-Quran meminum kencing unta. Oh, seperti itu ya. Iya. Sekarang saya tanya, oke? Jadi kalau orang Islam ini laki-lakinya, tunggu dulu saya tanya lah. lagi dong. Loh, Saya tanya lagi. Saya kan tanya nggak lagi. paham agama Islam, makanya saya bertanya. Saya tanya lagi. Sekarang Saya tanya ini kalian ini membuka room untuk apa? Ya. Coba. Nih, oke, saya tanya ya. Kamu kan tidak Mau tadi pakai mengundang data. orang Kau tanya, Kristen. apakah ajaran agama Islam minum kencing unta? Saya bilang tidak. Apa betul? Iya. Karena di dalam surat Al-Fatihah sampai An-Nas tidak terdapat kami umat Muslim diharuskan minum kencing unta. Ya. Nah, sekarang ini dalam Biblemu sendiri yang kamu imani. Markus 16. Nih. Mau dengarkan baik-baik. Markus 16 nomor 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kau percaya dan dibaptis? Percaya. Oke. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kata Yesus, inilah tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pertanyaan saya, kau kan katanya menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis. Maukah kau minum racun maut membuktikan bahwa Yesus betul-betul juru selamat? Silakan. Enggak mau aku. Lah. Kenapa kau tidak mau? Kenapa? Hah? Kenapa kau tidak mau? Tapi kau menerima Ya, Yesus enggak sebagai juru selamat. mau aja. Kau menerima Yesus sebagai juru selamat. Iya, makanya. Iya. Sekalipun kau minum racun maut, kata Yesus, kau tidak akan celaka. Kau akan diselamatkan. Minumlah racun maut. Wahai saudaraku Bang Torang, minumlah kau racun maut. Kasih karunia Yesus akan menyertai kau dan engkau akan diselamatkan. Ayo minumlah racun maut. Pembuktian bahwa memang Yesus adalah juru selamat. Silakan. Kalau masih takut modar gak usah naik ya. Kalau masih takut modar gak usah naik, Bang. Saya nggak takut modar, Bang. Kau tadi mengatakan Dengar ada dulu, ajaran saya, dalam Islam Bang. minum kencing unta. Di dalam Al-Quran nggak ada. Sementara di dalam Bible kau, Yesus itu mengatakan orang yang menerima dia dan memberi dirinya dibaptis akan diselamatkan. Bagaimana tanda-tandanya, wahai Yesus? Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Itu tanda-tanda kalau kau menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekarang, maukah kau minum racun maut? Dengar dulu, memang saya ini memang nggak. Bang Torang. Belum, inilah orang Islam langsung panas. Belum lagi saya selesai ngomong udah dipotong-potong.
Itu pertanyaan, itu pertanyaan. Dengar dulu, itu Aritonang. Dengar dulu ya. Haridang. Jadi saya mau bertanya. Tembak, dor. Wow. Silakan. Saya tunggu ya. Ini Bang Jadi Toro bisa saya- bisa di open cam. Coba. Udah bisa di open cam. Nah, Saya saya mau- undang Bang, open cam Bang. Belum lagi kalian aja nggak ada on cam semua, nyuruh saya on cam. Loh, saya on cam. Saya narasumber di sini, saya on cam. Kan kau Iya. mewakili Kristen kan? On cam lah. Nah, gitu. Saya nggak mewakili Kristen. Ya, Hanya kau on saja cam lah. saya ingin mau belajar bagaimana ajaran Islam itu yang Loh, sebetulnya. sekarang begini. Bang Toro tadi saya tanya, kau kan dibaptis kau kan Bang? Iya. Kau menerima Yesus sebagai juru selamat kan? Iya. Nah, kata Yesus, tanda-tanda orang yang akan diselamatkan yaitu sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, sekarang buktikan perkataan Yesus. Oke, jadi gini aja. Buktikan. Oke. Gini aja Kak ya. Open kamera. Nah, Saya saya mau bertanya. Rinso aja, minum Rinso. Yuk, minum Rinso aja. Aduh, banyak kali memang kalau orang Islam itu satu orang 10. Enggak begini Bang Torang. Belum Enggak, lagi Bang Torang, diomongkan. begini. Kau berani apa enggak? Itu aja dulu jawab. Apanya? Kau berani enggak minum racun maut? Loh, memang nggak berani. Kau mau minum racun? Nah, sekarang kalau kau nggak berani, berarti kau nggak percaya omongan ini kan? Kau nggak percaya kan? Ketawa dia. Ya, ngajar dia. Tawa dia. Bang. Hidup segan mati tak mau ya Bang. Dia nggak percaya. Jadi Hidup segan mati tak mau. Jadi dengar dulu. Belum orang ngomong udah digas, ya kan? Silakan Bang Torang. Kau kan buka komal ini. Jadi kan aku kan orang Kristen yang tak paham dengan ajaran Islam. Karena kalian bilang ajaran Kristen Kita kan ini harus apa? nggak Timbal balik. Kau bertanya, saya Iya. jawab. Saya bertanya, Bisa saya harus ngomong? kau jawab. Kenapa Bisa saya kau tidak ngomong? berani minum racun maut? Loh, belum selesai ngomong. Dari tadi kamu aja yang ngomong. Saya nggak dikasih ngomong. Saya bertanya, kenapa kau tidak berani minum racun maut? Yang buka room ini saya atau kamu? Loh, tadi kan kau bertanya, ada yang nggak buka room ajaran ini agama saya Islam atau minum kamu? kencing unta? Kan kau Lalu buat tanya. apa? Lalu buat apa kamu undang saya? Saya perjelas lagi. Kalau saya nggak bisa bertanya, Saya gitu loh. perjelas, sebentar. Saya perjelas. Loh. Yang buka room ini adalah Blender. Blender jadikan saya narasumber mewakili agama Islam. Kau naik sebagai tamu mewakili agama Kristen, kan betul? Saya tidak mewakili agama Kristen. Ya dulu, Saya tidak ceritakan mewakili dulu. agama Kristen. Sebentar dulu. Hanya saja saya Pertanyaan kau pengen tahu pertama, ajaran agama kalian. Ini kayak perempuan. Pertanyaanmu pertama kepada saya mau bertanya kepada kalian, boleh nggak? Saya bilang boleh. Ada nggak di ajaran agama Islam minum kencing unta? Saya bilang tidak. Oh tidak, saya bahkan minta datanya. Kau bilang, ya kasih tahu aja. Ya saya kasih tahu. Di dalam Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada tercatatkan Allah menyuruh untuk meminum kencing unta. Tapi di dalam Bible kau, Markus 16, nomor 16, saya baca seterusnya, ternyata menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis, tanda-tanda ini akan menyertai engkau, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, maukah kau minum racun maut? Kau jawab tidak. Berarti kau tidak percaya perkataan Yesus. Oke, kuyakan dulu lah. Oke. Udah selesai. Bang Tor, sebentar mau nyapa dulu tamu. Putri, selamat siang. Putri, selamat siang. Siapa yang naikin ini? Ya udah Bang Tor, berarti nggak berani ya Bang Tor ya? Siapa nggak berani? Ya udah sok open cam. Ya udah minum sok open cam. Loh, belum orang ngomong udah langsung memang orang Islam memang diajarkan begitu, suka main massa. Ya. Mana. Nah, silakan open cam. Nah, jadi Nora, ini kan kau yang buka komal, Blender. Jadi kan saya kan tamu. Jadi kan boleh saya bertanya? Aku yang buka komal, kenapa kau bilang Nora narasumberku? Bising kali Iya, kau. boleh saya bertanya sebagai tamu. Bisa bantu jawab Blender? Iya, Bisa bantu jawab? Jawab, silakan. Bang Torang diam dulu. Nora, orang Kristen
makan racun maut, minum racun maut, tidak mati, tidak apa-apa, itu bukan tanda diselamatkan, tapi tanda kekuasaan dan keilahian Tuhan Yesus. Tanda mujizat Tuhan Yesus nyata sampai sekarang dalam hidup orang Kristen. Coba dulu, coba dulu. Berani kau, ayo, berani. Kami berdoa sambil minum racun, bisa tidak apa-apa, hanya menyebut dalam nama Yesus. Minum, benar, bukan kayak Muslim. Pakai apapun tidak bisa. Dalam nama Zat tidak bisa. Dalam nama Allah, SWT tidak bisa. Dalam nama Mama juga tidak akan bisa apa-apa. Kami bisa minum racun tidak apa-apa. Banyak contoh di dalam Alkitab, termasuk Elia, banyak nabi-nabi. Minum dulu, minum. Kau minum. Tapi enggak, saya menjawab perkataan Nora, itu bukan perkataan tanda diselamatkan. Tanda mujizat Tuhan masih terjadi dalam hidup orang Kristen sampai saat ini. Coba kau minum, tunjukkan bahwa Yesus juru selamat. Ya, kapan kau bisa datang sama aku? Harus bertemu. Ngapain ku minum di belakangmu? Harus dilihat semua Muslim. Biar dilihat semua Muslim bahwa Tuhan Yesus masih ada sampai sekarang. Kuasanya dan mujizatnya bagi kami masih terjadi. Sebentar, itu Kristen. Itu untuk orang Israel waktu dikejar orang Mesir. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Benar, benar. Nora akan dijamah Tuhan Yesus mulutmu. Jangan biasa mulutmu seperti tulang tangan dalam nama Yesus. Dijamah lalu mulutmu, kalau bisa dibuka, dibisukan. Aku takut. Seperti Paulus ketika menyerang orang-orang Israel, bunuh orang-orang Kristen di tengah jalan, dia ditangkap Tuhan Yesus dengan dibutakan Tuhan Yesus selama 3 hari. Begitu nanti kau, Nora. Iya benar, orang-orang yang membabat orang-orang Kristen zaman Nabi dijamah Tuhan Yesus dan lebih menyala-nyala menyebarkan berita kebaikan, kebenaran, kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku dijamah, tolong Sion. Jadi Nora. Benar, hati-hati kau, Nora. Tuhan Yesus menjamah orang-orang yang menjolimi orang-orang Kristen. Tengok Sofiatul, Al-Hayat, Agatha, mereka dari Muslim radikal menjadi murtadin, menjadi pendeta penginjil yang hebat, dan mereka lebih hebat dari kami. Benar, jangan asal ketawa mulutmu. Hati-hati kau, Nora, hati-hati bicaramu. Tuhan Yesus kami masih berkuasa sampai detik ini. Bentar lagi nangis dia nih, bentar lagi nangis. Nggak capek itu kayak gitu tantrum. Benar, berbahagialah orang yang haus akan firman Tuhan. Haus ya minum lah, Bu. Sebentar lagi kau sebenarnya haus akan firman Tuhan, tapi kau malu mengakui kekuasaan dan keilahian orang Kristen. Orang Kristen yaitu Yesus Kristus. Putri Sion, aku pernah dengar begini. Yesus mengatakan, marilah kamu yang lemah letih lesu, datanglah kepadaku. Ya kan, Putri? Itu perkataan siapa, Putri? Marilah kau yang lemah letih lesu, datanglah kepadaku. Itu perkataan siapa, Putri? Putri? Mana si Putri? Gila. Di siapa kudus? Marilah kepadaku kamu yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, karena aku akan melegakan kamu. Benar? Itu perkataan siapa? Itu perkataan Tuhan kami Yesus. Artinya berarti tukang seberat apapun beban kami harus datang kepada Tuhan. Dia akan melepaskan kami dari segala penderitaan dengan caranya yang ajaib. Itu perkataan Tuhan Yesus. Iya, bukan seperti kalian, Nora. Selama ini kau banyak menghina ketuhanan Yesus, ketuhanan Yesus Kristus. Tunggu dulu. Diam. Tunggu dulu. Sabar juga kau.
kau. Tunggu. Sabar dulu sebentar. Nora, Begini, selama Kak Putri, ini Kak kau Putri. dibiarkan Tuhan Yesus sampai sekarang masih bisa tertawa cengar-cengir mulutmu. Karena Tuhan menunggu pertobatanmu, menunggu harinya Tuhan sabar. untukmu. Sabar. Segala sesuatu Sabar. ada masanya. Ada tertulis dalam Injil kami. Sabar. Segala sesuatu ada masa. Si korabara-bara, puy, diam. Ah, kan diam. Tunggu. Ini kayaknya emosi Blender, semua sama Nora. Blender, aku pernah dengar, datanglah kamu kepadaku yang lemah, letih, lesu. Itu seingatku kayak tukang pijit, Blender. Kalau kau lemah, letih, lesu kan? Enggak, tunggu Nora. Ini kayaknya najis orang ini semua. Buat Kristen, yuk teman-teman yang Islam dibawa dulu. Biar Kristen ngeroyok Nora semua. Yuk teman Kristen, ya. Yang teman-teman Islam turun di bawah dulu semua. Turun semua. Biar mereka keroyok Nora. Yuk, semua turun teman. Yang biar keroyok Nora lagi. Keroyok Nora najis kan. Najis kan Nora kan? Keroyok naik Nora. Datanglah kepadaku. Jangan Nora. Turun dulu Al ya. Turun dulu Al. Yang berbeban berat, yang lemah letih lesu, dan aku akan melegakan. Bukan berarti seperti lemah letih lesu seperti yang kau ada di otakmu. Makanya Nora, pakai akal yang sehat. Perkataan Tuhan kami penuh dengan rahasia ilahi, bukan seperti perkataan yang mana. Kusulah dia. Nora, Bukan seperti Nora. perkataan si Muhammad dalam Al-Quran. Perkataan Tuhan kami memiliki makna yang luas. Yang lemah letih lesu dan berbeban berat itu bukan lagi. seperti yang ada di otakmu. Ayo, Itu artinya ya, yang sudah memiliki pergumulan hidup tetapi nafas. Ayo, Kristen lagi di bawah, keroyok lagi, minta naik lagi Kristen semua, Kristen yuk. Keroyok Nora. Kristen minta di bawah. Aku mau bertanya sama Nora. Saya demot. Aku mau bertanya sama Nora, boleh? Penjelasan saya tidak suka dengan tolong Brenda, jangan demot saya. Udah Putri. Aku mau bertanya dulu sama si Tidak, Nora. artinya Nora tidak memiliki menerjemahkan isi Alkitab dengan pola pikir dan otak dia sendiri. Marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu dan yang berbeban berat. Itu artinya kita yang memiliki beban hidup, pergumulan hidup yang begitu berat. Kita datang kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan jalan. Ketika kau merasa hidupmu di bawah nol besar, datanglah kepada Tuhan. Itunya maksudnya itu Nora, bukan seperti yang ada di otak Nora. Makanya perkataan firman Tuhan kami itu memiliki makna yang luas, bukan seperti makna ukuran yang ada di otak kau, di otak pola pikir standar pemahaman orang Islam yang tidak memiliki roh hikmat, roh pengetahuan dan roh kebijaksanaan. Begitu Nora. Terus kau roh apa kau? Suatu hari ketika kau menjadi seorang yang Paulus baru jadi Nora baru, atau dari Paulus menjadi Paulus, suatu hari nanti kau akan lebih bergelora mengabarkan berita Injil, percayalah kau. Tapi kalau kau nggak akan mau dijamah Tuhan, ya puji Tuhan juga kau akan binasa selama-lamanya, dan kau di sorga pun dipoligami oleh suamimu. Itulah. Putri, ya sama kau. Bagaimana caranya Yesus jamah? Ya. Ngomonglah, kalau kau ngomong aku akan diam, tapi tolong jangan pernah demut saya. Oke, saya tanya sama kau, bagaimana cara Yesus menjamah saya? Cara Yesus menjamah kau, Yesus menjamah kau najis. Makanya ada roh kudus, ada roh yang menerangi hatimu, memberikan damai sejahtera di hatimu. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan Yesus atau mendengarkan puji-pujian, Kenapa kau turunkan aku tadi Nora? Kenapa kau turunkan aku? Ada rupanya salah. Ada disebut saja Nabi cara tadi ada. Tuhan menjamah kau. Ada saja tadi Nabi Nora. Keroyok Nora. Ayo kita berbalik si Nora ini. Ayo balik Nora, balik. Yang Islam mohon turun, yang Islam ada di atas Islam. Yang Islam turun. Kak Putri, Yang Islam turun. Tega kau blender di bal-bali si Nora ini. Tega kau. bawa kau ke tukang pijit, Kak Putri. Bunda ini mana Nora? Ngapain kau bawa ke tukang pijit? Kami berkuliah sama kau, minum racun maupun tidak mati. Kalau saya sakit, kau sungguh-sungguh buka puasa, sembuh saya. Makanya jujur saja, saya tidak pernah mengenal tukang pijit dan suntik. Benar. Saya bilang dengan berdoa
saya penuh hikmat. Saya tidak pernah mengalami sakit penyakit apapun sampai saat ini. On cam semua itu. Putri Sion, on cam. 3 kali saya ditabrak kereta ya Nora. 3 kali saya mengalami kecelakaan. Puji Tuhan sampai sekarang tubuh saya masih cantik dan sehat. Tidak mengalami banyak luka benar, operasi dan saya. Tapi saya tetap sehat. Tubuh saya tetap kuat. Kenapa? Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saya. Apa Dan mujizatnya? mujizat Tuhan. Buktinya saya sekarang sehat. Saya masih hidup. Oh, nah sekarang saya Itu tanya. kekuatan dalam hidup saya. Makanya saya bertahan Yesus, jadi Kristen. ya, oke. Anak-anak Yesus saya diselamatkan. dulu juga sholat. Saya punya Yesus- 6 baru Nora. Muslim. Keluar. Ya. Yesus juru selamat kan, Putri? Buka mute-nya, Putri. Yesus juru selamat kan? Iya, pelan-pelan. Selamat kan? Yesus juru selamat kan? Yesus juru selamat kan, Putri? Ya, Benar, juru selamat. Nah, sekarang coba kau minum racun maut. Kapan kau ada harus di depan. Kapan kau mau harus di depan. Biar kau lihat. Ayo semua di sini. Semua di sini. Yang Kristen. Sebentar. Semua minum racun maut. Sebentar yang Kristen semua minum racun maut. Semua di sini. Ayo minum racun. Jangan kau cobai. Jangan kau cobai. Jangan kau cobai. Tuhan. Nyahlah kau iblis. Minum racun maut. Itu kata Yesus kan? Itu kata Yesus. Jangan kau cobai Tuhan. Nyahlah kau iblis. Itu jawabannya. Itu gak boleh mencobai umat Tuhan ya. Nora. Nyahlah kau iblis. Ayo anak Tuhan Nora. Kami tidak akan apa-apa. Maka dalam nama Yesus segala sesuatu keluar. Keluar. Berbau. Dalam nama Yesus racun maut. Di depanmu. Di depanmu. Iya, di depan semua muslim. Lihat, minum. Jangan minum. Lihat, di depanmu. Minum. Di muka umat muslim. Di muka. On cam, minum, on cam. Saya mau di depan semua muslim. Jangan kau cobai umat Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami sanggup membela lautan untuk kami. Itu sampai sekarang untuk kami. Untuk kami anak-anak Tuhan masih Jar sanggup Putri, habis. memberikan apapun untuk kami. Minum. Ayo Putri, minum. Aku bukan bodoh. Aku mendengarkan perintah Tuhan, bukan perintah Nora Aritonang, bukan perintah Splendor. Loh, di dalam Bible kau, Yesus mengatakan, ya kan, sekalipun kau minum racun maut, Putri, kau tidak akan celaka. Sekarang buktikan, minumlah. Ya harus di depanmu, harus di hadapan semua muslim. Iya, bukan di depan kalian apa? Kayak gini, saya On cam. depan orang. On Itu cam, on baru cam. keren Nora. On cam. Kalau di depan kayak gini, ini bukan keren. Cemen namanya Nora. Panggil semua muslim Indonesia. Panggil semua muslim Indonesia. Bila perlu Keren, muslim Putri seluruh Sion. dunia. Biar layak secara streaming. Kalau Putri Sion sanggup berani minum racun, tidak apa-apa di hadapan Tuhan. Bertahu kau. Keren, Tidak Putri apa-apa. Sion, Iya, gas saya berani. terus. Ya, Karena minumlah. Iya, kami hanya dengan doa sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh roh kami berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Yesus kami tidak akan apa-apa. Ya, Itu minumlah. Benar. Kau bukan siapa-siapa kok, kau perintah aku. Tapi kalau kau buat pertandingan di depan semua umum, kayak ramai saya siap. Di stadion saya panggil. Bukan seperti kayak gini. Kecil lah pertandingan apa kayak gini. Pertunjukan apa? Saja. Mau besar namanya saya. Kok saya disuruh iblis mau? Kau mencoba. Kau itulah namanya iblis. Mencobain orang. Tapi iblis Sama mencobai seperti Tuhanmu. Tunggu. Tuhan kami juga pernah dicobai iblis. Tapi memang tidak dilaksanakan iblis kan. Pernah dicobai. Di gunung. Benar. Pernah dicobai iblis selamat sampai 3 kali. Tapi tunggu. Tapi tidak dilaksanakan. Ya seperti kau cara iblis itu mencobain. Aku cantik. Gitu ya kau iblis benar. Iblis kau nggak sadar kalau Putri. Siapa yang ada musik ini? Asa. Ini, aduh, siapa sih yang ada musik? Inilah satu buah rasa.
Jangan ada musik ya, jangan ada musik, jangan ada musik. Ada musik Tidak dulu. ada orang Kristen yang takut. Ayo silakan. Gini, sebentar Putri. Sebentar Putri. Sebentar Putri, aku bicara sebentar. Dari tadi kan Putri aja bicara. Udah. Sekarang ini si Nora sendiri, kalian semua Kristen. Bal-bal lah dia udah, bal-bal. Gas. Iya, belum tentu Kristen semua ini. Belum tentu Semua Kristen. Semua Kristen. Siapa yang Islam pun? Semua Kristen. Semua Kristen. Udah yakin aku, si Noah Semua. Boy belum tentu Kristen. Udahlah blender. Fikri belum tentu Kristen. Ini bisa sebentar. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, baik sebentar Putri Sion. Saya tanya dulu ya, dari Kristen. Vicky atau Vicky Chan Islam Kristen? Vicky Chan buka mic-nya. Atau VCT Islam Kristen, Vicky Chan. Saya Katolik. Baik. VCT monitor. VCT Islam Kristen. Ya, saya Kristen. Oke. Nyong Makala monitor. Nyong Makala Kristen. Oke, satu lagi nih, siapa namanya terakhir ujung? Kristen. Neo. Monitor. Agama apa bang? Kristen. Oke, udah jelas itu ya, Kristen semua ya. Lanjut. Pengakuan saya Kristen dengan aku Hindu, tapi tidak tahu Hindu. Belum tentu, saya tidak yakin mereka itu Kristen. Hanya mengaku dengan mulut belum tentu jadian. Kristen itu. Ada kau tonton itu? Ada. Itu Putri Sion, gini loh, karena di sini semua Kristen ingin juga menyampaikan sesuatu ganti-gantian ya, itu ya Putri Sion ya. Berbagi ya, sebarkanlah firman Tuhan untuk berbagi. Sanggup ya, minum racun ya, sanggup ya. Bukan nggak sanggup, tapi harus di hadapan ramai banyak orang. Bukan begini di komal saya minum di DPO di kamera. Bodoh kali saya. Berarti saya di bawah telapak kakimu. Itu saya nggak mau. Harus gentleman Nora. Jangan modal congor cengir mulutmu Nora. Gas terus Putri Di hadapan Sion. banyak orang. Tanding seperti mengangkat sumpah zaman-zaman dulu. Seperti mengangkat sumpah zaman-zaman dulu. Baru itu baru tampar terus Nora. Nora. Di depan raja-raja. Begitu Nora. Bukan begini Nora caranya Nora. Saya Jangan mau Putri Sion, jangan mau minum racun, nanti mati. Jangan mau. Ternyata Betul, jangan mau. Kristen di sini tidak ada yang berani Begini, menerima Putri Sion. tantangan Nora. Membuktikan bukan bahwa kayak gitu Yesus juga. betul-betul juru selamat. Begini kan, kalau beda pendapat itu wajar, pemahaman itu wajar kalau beda. Artinya di sini kalau kita minum racun pun itu sama aja mencobain. Itu tanda-tanda orang percayanya itu yang mengikuti segala kehendak Tuhan Yesus. Itu baru bisa kayak gitu pada masanya Tuhan Yesus. Ada mujizatnya itu. Memang mujizat itu mujizat dulu. saya tidak pernah kejar-kejar Mira. Saya berani. Bukan begini Yesus sebagai juru selamat memberi dirimu dibaptis. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang selamat. Yaitu apa? Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah sekarang minumlah. Kasihlah tanda-tanda. Tanda-tanda buktikan sama kami bahwa kita pakai kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Silakan. Daswong, mau 2000 yang menonton. Kalau begini caranya saya tidak akan mau. Tapi kalau di depan lapangan terbuka atau di Monas ditonton, saya siap. Daswong, jangan asal komen. Bukan loh, maksud ayat ini di sini bukan langsung minum racun, bukan gitu. Itu yang janji ku bilang, perlindungan ilahi bagi orang percaya yang pergi memberitakan Injil dan menghadapi bahaya. Bukan sebagai jaminan untuk mencoba-coba Tuhan dan sengaja menelan racun. Itu Nora. Mana di situ? Tergelintir kau. Nora nggak paham. Udah aku bilang kau botol. Noranya Udah aku bilang kau botol. Paham Nora, makanya Itu Injil perlindungan itu. Nora bodoh. Kau minum racun maut. Udah. Nora, kau bodoh. Jangan kau lanjut Nora lagi, udah gila. diterangkan. Makanya kau masih Artinya apa Islam itu ya? Iya. Nora, kau goblok, makanya kau masih Nora Islam. gila, makanya masih Islam. Tolong teman-teman, jangan nampakkan kali Kristennya, bukan pasar satu-satu lah bicara. Enggak malu aku Kristen. Emang kalau Aduh, kalian semua lu koyo. Satu-satu, kalian Kata-kata yang kurang cocok, yang orang otakmu separuh. satu-satu lah, enggak satu-satu bicara. Iya, enggak malu aku Kristen. Oke, Biar kau tahu. nggak percaya tentang ayat itu.
Jangan Sini Pak kita Kristennya. Ya, oke. Baik, oke. Saya beri kesempatan sama Noel ya, oke. Noel silakan. Tunggu dulu, Nyong, sabar, gantian. Noel saya kasih kesempatan. Sebentar Nyong. Oke, Noel silakan sampaikan Noel, oke. Ya, untuk teman-teman Kristen sekalipun kan kita sempat mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar. Ya. Artinya di sini pun teman-teman kita Muslim bertentangan dengan ayat ini atau diartikan secara yang lain dengan ayat ini, ya sesuai dengan iman kita ya mari kita jalankan. Ya nggak boleh keluar kata-kata ini tadi. Bukan masalah itu, artinya itu pemahaman arti itu ada pemahamannya itu. Dengarkan dulu kan. Iya, dengarkan. Aku kalau masalah dia tahu nggak berani, dia tahu kita racun, masa kita minum? Kita sama aja. Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Karena kau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Minumlah racun maut itu. Nora bilang sama aku, ini racun minum, ini sama aja saya membunuh diri saya. Itu jangan karena bonganya bodohnya Nora, aku tidak ikutan bodoh. Berarti perkataan Yesus tapi Bang Noel, dengarkan. Juru parkir, juru Pak Noel Boel 87 tunggu ya. Kemarin kan ada kesaksian orang Afrika. Orang Afrika dipaksa karena dia masuk Kristen, dipaksa bapaknya minum racun. Mati. Dengan berdoa dia tidak apa-apa. Ini ada kesaksiannya, ada YouTube-nya. Ini terjadi di tanda-tanda orang yang percaya yang betul-betul mengikuti Tuhan Yesus. Betul. Semua perintah Tuhan tidak. Artinya tidak akan mustahil bagi orang Kristen. Manusia Sekarang kita bebas sama tidak kau akan Noel, apa-apa. sama Yesus nggak? Sangat percaya lah Nora. Kau sudah pernah tes Tuhanku. Sudah pernah tes ketuhanan Tuhan Yesus. Cara kau itu Nora bodoh. Iya, iblis memanglah betul-betul kan ya Nora. Semoga mulutmu separuh seperti bola ini. Tuhan menampar mulutmu. Gak mau. Tapi salah saya berdoa begitu. Tuhan menyuruh saya memberkati kau. Benar. Semoga Tuhan menjamah kau Nora dengan caranya yang ajaib. Sion, Nora, kau tengok siapa yang yang berani mencaci maki, yang menghina, menfitnah Tuhan Yesus. Bagaimana hidupnya? Stroke kan? Tidak bisa bersuara. Siapa coba? Siapa tokoh-tokoh Islam yang terkenal yang kalian puja-puja dulu? Sekarang di mana mereka? Aku mana? Sion, Kasihan kan Nora? Diam kan? Orang-orang Muslim itu kan? Kasihan banget Nora. Udah bagaimana tokoh-tokoh Islam yang dulu berkoar-koar dari sekian puluh tahun? Bagaimana hidupnya? Habis di rumah sakit. Stroke. Sekasihan kau nanti mati stroke Nora. Kasihan kau Nora mati stroke. Kasihan kau Nora mati stroke. Kasihan kau Nora stroke. minum. Nah, sekarang si Nyong, silakan Nyong. Kata Muhammad, perempuan itu separuh seperti Nora ini. Nora mati stroke seperti tokoh Islam itu Nora. Kasihan. Kasihan Nora. Karena Islam itu karena Tuhan Yesus. Terakhir bagaimana hidupnya? Kasihan kau begitu Nora. Tidak bisa matamu melihat itu. YouTube sudah banyak apa? Sudah menjelaskan semuanya Nora. Tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan hidup. Saya sama Nyong. Nyong, kerajaan surga sudah itu. Tidak ada lagi yang merahasiakan Nora. Putri Sion gantian lah. Sama Nyong. Otaknya separuh makanya begini tingkahmu. Kasihan kau Nora. Otaknya separuh makanya begini tingkah kamu. Tokoh Islam bagaimana hidupnya yang menyebarkan fitnah dengan Tuhan Yesus bagaimana? Nora menderita kan Nora? Haleluya, 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 Nora. Haleluya. Tokoh-tokoh Islam semua menderita. Tengok ini kan fitnah
Putri Sion. Itoku satu-satu lah bicara. Kasihlah teman-teman lain mau berbicara, gantianlah itu. Janganlah itu saja. Nggak apa-apa, Sama Sinyong Putri tadi. Sion mewakilkan hati. Biar jangan Bising kali. adalah apa? Bising. Bacot nampak. Bodohnya nampak. Kita di sini. Congor kenci monta pulanya. Kita di sini bukan dengar congor. Kita di sini bukan dengar congor, kita diskusi, mewakililah, tunjukkanlah kebenaran. Satu-satu lah. Jangan macam nampak Kristennya. Udah. Enggak, itu kan nampak Kristennya, nampak Bataknya, kan sama-sama Batak. Ini Kristen gak kayak gini. Jangan salahkan Kristennya, Mas. Kami sama-sama Batak. Sama-sama kami. Saya sama si Nora ini sama-sama ada di lot. Kak, aku jadi teringat lagi loh. Gara-gara sebotol anggur asam, ada Tuhan yang motong. Congor si Nora, congor saya, congor si Nora, congor iblis, congor saya, congor kebenaran Tuhan. Aku dengan Nora sama-sama satu rumpun, satu marga. Jadi kami sama congornya. Jadi jangan salahkan Kristen. Jangan bilang tapi bedanya kami sama-sama Batak. Sama-sama berbeda. Benar, Nora. Aku nggak takut sama kau. Bagaimana congormu bisa ikuti congormu? Tapi Kristen tidak mengajarkan saya begitu. Ya jelas jangankan babi kau pun kalau disambal dimakan orang. Jangan ada musik teman-teman, jangan ada musik. Udah, siapa yang musik? Jangan ada musik teman-teman. Gak tahu siapa yang bermusik ini. Ayo, siap, udah Putri Sion, oke. Ya, Itu, sekarang udah. nyong. Silakan satu-satu lah. Yang lain Napas. Enggak, supaya Nora ini ngomongnya bagus. Kalau bagus Nora ngomong, saya akan bisa ngomong. Ya udah. Tarik napas. Udahlah itu. Gantian lah. Memang betul. Dah, Nyong. Kita sama Nora. Kalau kau bagus ngomong, Ya aku ampun, iya udah. Gantian bicara itu, Putri Sion. Ya, udah, Inyong mau bicara. Iya, kami sama-sama. Memang betul apa Iya. Ada kami. Iya, udah diam dulu itu. Apa itu gantian ya? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.